Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bapak harap kamu tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebelumnya kita telah belajar operasi hitung. Nah, hari ini kita belajar operasi hitung campuran. Perbedaan dari operasi hitung bilangan bulat yang sebelumnya dengan operasi hitung campuran adalah penggunaan tanda penghitungannya. Di mana pada operasi hitung campuran ini kita menggunakan 2 atau lebih tanda penghitungan. Tanda penghitungan itu ada 4. Yang pertama, kali, bagi, tambah, kurang, atau tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam pengerjaan operasi hitung campuran. Ada 2 yang harus kita perhatikan, yaitu penggunaan tanda kurung dan penggunaan tanda penghitungan. Apabila dalam satu soal terdapat di dalam kurung, dalam satu soal ada kurung, dalam kurung soal itu, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah soal yang di dalam kurung. Yang kedua, dalam memperhatikan tanda bilangan. Tanda penghitungan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam penggunaan tanda penghitungan. Yang pertama, kurang dan tambah memiliki sifat yang sama kuat, sehingga di dalam satu soal apabila hanya terdapat tanda kurang dan tanda tambah, maka yang dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Yang kedua, sama halnya seperti kurang dan tambah, tanda kali dan bagi memiliki sifat yang sama kuat juga, sehingga yang pertama kali dikerjakan adalah dari sebelah kiri. Yang ketiga, apabila di dalam satu soal terdapat kali, bagi, kurang, dan tambah, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda kali atau bagi, lalu kurang dan tambah. Dari apa yang Bapak sampaikan, ada 4 hal berarti kesimpulannya dalam operasi hitung campuran. Yang pertama, jika ada tanda kurung pada penghitungan bilangan bulat, maka bilangan yang ada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi pengurangan dan penjumlahan bersifat sama kuat, sehingga penghitungannya dilakukan dari sebelah kiri. Yang ketiga, operasi hitung kali dan bagi memiliki sifat yang sama kuat juga, sehingga penghitungannya juga dilakukan dari sebelah kiri. Yang keempat, dibandingkan pengurangan dan penjumlahan, tanda penghitungan perkalian dan pembagian lebih kuat, sehingga perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu apabila di dalam satu soal terdapat tanda kali, bagi, tambah, dan kurang. Sampai di sini kamu mengerti? Oke, kita coba masuk ke dalam satu soal. Misal di dalam satu soal itu, kita buat dulu judulnya operasi hitung campuran. Misal tadi yang pertama penggunaan tanda kurung. Misalnya seperti ini ya. 3 tambah 2 kurang 1. Maka kalau ada dalam kurung yang misal 2 kurang 1, kita harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi 3 ditambah 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Atau misalnya 3 tambah 2. Yang di dalam kurung 3 tambah 2-nya lalu kurang 1. 3 tambah 2 kerjakan dahulu. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Mungkin ketika pengerjaan seperti ini tidak terlalu berefek ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya dia penggunaan dalam perkalian dan pembagian? Kita coba.
2 kali 3 tambah 1. Kalau misalnya kamu mengerjakannya langsung 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Berarti hasilnya salah. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. 2 dikali 3 tambah 1, 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, yang kedua, penggunaan tanda tambah dan kurang. Kita masuk ke dalam soalnya. Misalnya 5 tambah 2 kurang 3. Tadi dari penghitungannya kita harus mengerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu, karena tanda tambah dan kurang memiliki sifat yang sama kuat. Jadi 5 ditambah 2 sama 7. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oke, sama halnya ketika perkalian dan pembagian. Kali dan bagi juga memiliki sifat yang sama kuat. Misal 3 kali 6 bagi 2 sama dengan titik-titik. 3 kali 6 sama dengan 18. 18 bagi 2 sama dengan 9. Karena ini sama kuat, maka pengerjaannya juga dari sebelah kiri. Oke, lalu kita masuk ke sifat yang keempat yang harus kita ketahui. Apabila di dalam satu soal terdapat tanda kali, bagi, dan tambah atau kali tambah kurang. Misal 3 dikali 6 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Tidak bisa kita tambahkan 6 tambah 2. Kenapa? Karena nilai tambah dan kali lebih besar, lebih kuat tanda kali. Maka yang pertama kali kita kerjakan adalah sifat perkaliannya. 3 kali 6 sama dengan 18. 18 tambah 2 sama dengan 20. Kalau misalnya kamu kerjakan terlebih dahulu tanda tambahnya, maka hasilnya 6 tambah 2, 8. 8 kali 3, 24. Hasilnya sudah berbeda ya. Sama halnya juga misalnya kalau di dalam satu soal itu ada tanda kali, bagi, tambah, kurang. Misal 7 kali 4 bagi 2 tambah 5 kurang 3. Pertama kita harus kerjakan yang perkalian dan pembagian. 7 kali 4, 28 bagi 2, 14. 14 ditambah 5, 19. Dikurang 3, 16. Penggunaan tanda kurung dan penggunaan tanda penghitungan harus benar-benar kamu perhatikan dalam operasi hitung campuran. Oke, sampai di sini penjelasan Bapak. Bapak harap kamu mengerti dan memahami apa yang Bapak jelaskan. Kalau tidak mengerti, boleh kamu buat pertanyaan di dalam grup kelas. Terima kasih, selamat pagi, Horas.